Selamat siang, perkenalkan nama saya Mirnawan Siptolis Manungkalit dengan NPM 23752117. Di sini saya akan membagi materi tentang kalkulasi menggunakan data analysis expressions. Jadi, DAX atau data analysis expressions ini merupakan inti dari bagaimana Power BI bekerja dalam menghitung data secara dinamis. DAX atau Data Analysis Expressions adalah bahasa formula yang digunakan dalam Power BI, Power Pivot, atau Analysis Service. Fungsinya adalah untuk membuat kalkulasi, agregasi, dan manipulasi data yang lebih kompleks dan dinamis. Singkatnya, DAX ini seperti rumus Excel tapi lebih pintar karena bisa bekerja dalam konteks model data yang besar dan saling terhubung. DAX atau Data Analysis Expressions ini sangat penting karena memungkinkan kita menjawab pertanyaan bisnis seperti berapa total penjualan bulan ini, produk apa yang punya margin tertinggi, bagaimana perbandingan penjualan tahun ini dengan tahun lalu, dan sebagainya. Ada 3 jenis kalkulasi utama dalam DAX yang perlu kita pahami. Yang pertama itu calculate column, yaitu digunakan untuk menambahkan kolom baru ke dalam tabel data. Lalu ada measure, yaitu digunakan untuk menghasilkan nilai agregat seperti total penjualan atau rata-rata profit. Selanjutnya yang ketiga ada calculate table. Calculate table ini digunakan untuk membuat tabel baru dari hasil kalkulasi atau filter data. Selanjutnya adalah untuk membuat kalkulasi yang kuat dan fleksibel, DAX menyediakan berbagai fungsi yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi agregasi, di mana fungsi agregasi ini berfungsi untuk melakukan perhitungan statistik terhadap data seperti menghitung total, rata-rata, nilai maksimum atau nilai minimum. Selanjutnya yaitu sum. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam satu kolom. Biasanya digunakan untuk menghitung total penjualan, total pendapatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dalam satu kolom. Lalu ada fungsi max dan min. Fungsi ini digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dalam satu kolom. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fungsi logika. Fungsi logika dalam DAX memungkinkan kita untuk melakukan pengambilan keputusan dalam rumus. Fungsi ini membantu kita membuat kalkulasi berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya ada fungsi if, yaitu digunakan untuk memeriksa kondisi dan memberikan hasil berbeda tergantung apakah kondisi tersebut benar atau salah. Fungsi ini mirip dengan if-else di bahasa pemrograman. Selanjutnya ada fungsi switch. Fungsi ini digunakan untuk membuat seberapa kondisi lebih terstruktur, mirip dengan beberapa if statements yang disusun. Selanjutnya ada fungsi AND atau OR, fungsi logika yang memeriksa apakah dua kondisi atau lebih benar atau setidaknya satu kondisi benar. Selanjutnya ada fungsi teks. Fungsi teks dalam DAX memungkinkan kita untuk memanipulasi atau menggabungkan nilai teks dari kolom mata kalkulasi. Fungsi teks ini ada beberapa, yaitu concatenance, yaitu fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih teks. Lalu ada left atau right. Fungsi ini digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari teks, baik dari sisi kiri maupun kanan string.
Selanjutnya ada search. Fungsi ini mencari keberadaan suatu teks dalam teks lainnya dan mengembalikan posisi pertama teks tersebut ditemukan. Selanjutnya ada fungsi filter. Fungsi filter dalam DAX digunakan untuk mengontrol atau memodifikasi konteks data yang sedang dihitung. Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk menghitung nilai dalam konteks filter tertentu. Pertama itu ada calculate. Fungsi ini adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam DAX. Fungsi calculate memungkinkan kita untuk mengubah filter dalam perhitungan kita. Fungsi ini sangat fleksibel karena memungkinkan kita menambah, menghapus, atau memodifikasi filter yang ada. Selanjutnya ada filter. Nah, fungsi ini digunakan untuk memfilter tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan. Biasanya digunakan dalam kombinasi dengan calculate. Selanjutnya ada all atau remove filters. Fungsi ini digunakan untuk menghapus filter yang ada dari suatu kolom atau tabel. Selanjutnya yaitu fungsi time intelligence. Fungsi time intelligence dalam DAX memungkinkan kita untuk melakukan analisis berdasarkan dimensi waktu, seperti menghitung total penjualan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu atau mencari rata-rata penjualan bulanan. Dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Jadi dari keseluruhan DAX menyediakan berbagai fungsi yang sangat berguna untuk melakukan kalkulasi, analisis, dan manipulasi data di Power BI. Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi ini, kita dapat menghasilkan laporan yang lebih dinamis, terperinci, dan mudah dipahami, yang pada gilirannya dapat membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konteks dalam data analisis expressions. Salah satu hal tersulit tapi terpenting dalam memahami DAX adalah konteks, yaitu kondisi di mana formula dihitung. Yang pertama itu ada raw context. Terjadi saat DAX bekerja baris demi baris seperti pada calculate column. Lalu ada filter context, muncul saat data difilter, misalnya berdasarkan tahun, wilayah, atau kategori produk. Oke, kira-kira sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalkulasi DAX ini bukan hanya sekedar membuat rumus, tapi bagian penting dari proses analisis data. Dengan DAX, kita bisa mengubah data mentah menjadi insight bisnis yang berguna. Memahami DAX akan membuka banyak kemungkinan dalam dunia bisnis intelligence. Ini bukan hanya tentang menghitung angka, tapi juga tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis dalam dunia nyata. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.